Oke, jadi kemarin kita membahas tentang apa namanya ruang vektor ya. Ruang vektor. Jadi ruang vektor yang di fisika yang kita bahas itu adalah ruang vektor 3 dimensi ya. Ya, jadi kenapa kita apa namanya mengkhususkan diri pada ruang vektor 3 dimensi karena sebentar ya. Halo, halo. Halo Pak, Oke, sorry. Saya ulangi lagi ya. Oke, jadi kita membahas tentang ruang vektor 3 dimensi karena memang mekanika Newton itu memang membatasi perumusannya. Jadi perumusan mekanika Newton itu di 3 dimensi. Jadi ruang vektor seperti apa yang ruang vektor yang apa istilahnya kita nyebutnya datar ya. Jadi dikatakan ruang vektor itu datar adalah ketika jarak antar dua titik itu yang terpendek itu adalah garis lurus. Nah, ruang vektor yang kita tinjau itu kita sebut namanya ruang vektor Euclid. Ruang vektor Euclid. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, X itu horizontal, Y vertikal, sedangkan sumbu Z itu adalah ke arah keluar bidang layar gitu. Kemudian juga kita memperkenalkan yang disebut namanya vektor-vektor basis, gitu ya, IJK. Dikatakan basis itu adalah unit vektor atau besarnya 1. Kemudian apa namanya vektor, jadi kalau kita ambil vektor sembarang A dalam ruang vektor Euclid ini, itu bisa kita nyatakan seperti ini. AX, I plus AYJ plus AZK, itu adalah komponen-komponen vektor. Ya. Yang AX, AY, AZ, itu adalah komponen vektor, dia bilang real, dia bisa negatif, positif dengan 0. Kemudian kalau apa namanya, nanti kalau besar vektor, nanti itu dia harus real tapi positif. Lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita memperkenalkan yang disebut dengan produk skalar ya, dalam ruang vektor tersebut. Ini nanti akan kita pakai untuk definisi energi. Dia bersifat komutatif. Ya. Kemudian ada produk silang atau cross product. Ya. Aturannya seperti ini, kemarin kita sudah bahas. Ya. Dan ini biasanya nanti kita gunakan untuk mendefinisikan yang disebut namanya torsi. Jadi torsi itu bisa dikatakan secara besaran itu sama ya dengan besaran energi. Tapi orang bilangnya kalau energi itu adalah joule, kalau torsi itu adalah Newton meter. Sama-sama Newton meter tapi berbeda. Karena kenapa? Karena kalau untuk joule itu kan dia skalar, menandakan dia itu skalar karena itu kan dot product. Sedangkan torsi itu bersifat hasil produk itu berupa vektor bukan energi. Makanya walaupun dimensinya sama, itu dibedakan secara Newton meter. Walaupun memang nanti dalam konteks fisika modern, kalau kita meninjau meninjau efek-efek mikroskopik yang subatomik gitu ya, itu itu tidak bisa dibedakan. Jadi kadang-kadang suka dipakai langsung joule saja dalam mikroskopik. Tapi itu nanti akan kita bahas karena itu nanti terkait dengan konstanta Planck. Jadi beberapa besaran-besaran momentum sudut segala macam itu ternyata nanti bisa kita nyatakan dengan konstanta Planck. Dan konstanta Planck itu dia satunya ada joule scon gitu besarannya. Oke, nah sekarang kita ke bagian yang baru gitu ya. Ini terkait dengan kinematika.
Jadi kinematika itu apa? Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Jadi biasanya di kinematika ini itu kita mendefinisikan besaran-besaran terkait gerak. Nah, jadi dalam kinematika nanti yang akan kita bahas ya, ini kita ada dua besaran. Ya. Jadi pertama itu ada besaran vektor. Ya. Besaran vektor itu ada yang punya arah dan besar. Kemudian besaran skalar gitu, yang hanya berupa bilangan, gitu, bilangan real. Nah, biasanya kalau untuk skalar terkait dengan komponen vektor, komponen vektor ya. Komponen vektor itu yang AX, Y, AZ, itu dia bernilai real dan dia bisa negatif, positif, atau nol. Sedangkan skalar dalam konteks besar vektor itu positif atau nol. Jadi lebih besar atau sama dengan nol. Oke. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ini misalkan besaran vektor itu adalah posisi yang pertama. Nah, posisi itu didefinisikan sebagai, kalau kita ambil ada partikel P di sini, yang di sini partikel P. Jadi kita patokannya di titik 0 di sini, titik asal. Kita mengambil bahwa posisi partikel itu adalah R dari XI plus YJ plus ZK. Nah, asumsi dari kinematika ini, jadi ini kinematika ini sebenarnya lebih, ini ya saya kasih tanda kurung, kinematika Newton. Einstein juga nanti sama, tapi dia berbeda. Jadi untuk kinematika Newton, ya ini untuk Newton, itu ada asumsi yang diambil. Saya kemarin juga sudah bilang asumsi bahwa partikel itu dianggap titik. Ini asumsi yang untuk menyederhanakan. Karena kalau udah lebih dari satu dimensi itu udah susah lagi rumusannya dan belum ada hal yang standar. Jadi kalau yang asumsi partikel titik sudah banyak, gitu, udah established, gitu, sudah cukup mapan gitu ya. Nah, jadi asumsi yang kita ambil di sini itu adalah partikel titik. Kenapa partikel titik? Karena Newton itu mendefinisikan nanti itu lintasan partikel itu dikatakan lintasan partikel itu satu dimensi, dia berupa garis, berupa kurva. Atau kurva gitu ya, kurva satu dimensi. Karena kurva satu dimensi itu merupakan gabungan dari beberapa titik, sehingga nanti R di sini, R sebagai fungsi itu adalah fungsi T. Jadi T itu adalah parameter yang menggambarkan kurva ini. Karena parameternya satu, itu berarti kurvanya satu dimensi. Dan dalam mekanika Newton, T di sini, kalau secara matematik kita nyebutnya adalah parameter kurva. Nah, kalau kita di fisika itu ada interpretasi fisisnya. Fisisnya itu apa? Fisisnya bahwa T di sini adalah terkait dengan waktu. Aduh. Jadi T di sini adalah waktu. Dalam Newton, T itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tidak dikenal T itu negatif, ingat ya. Dalam Newton itu tidak dikenal T negatif. Kalau di Einstein itu bisa T-nya negatif, itu yang menandakan ada masa lalu. Kalau Newton tidak. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak saya lanjutkan. Jadi karena R itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari T, maka posisinya komponen vektornya yang X, Y, Z itu juga bergantung pada T. Dan secara umum ini kan namanya partikel itu dia tidak diam ya. Kalau diam itu artinya dia cuma titik aja di sini. Dia kan bergerak. Nah, namanya bergerak itu kan dia ada lintasan. Lintasannya berupa kurva dan kurvanya satu dimensi. Jadi makanya
Karena R sebagai fungsi T, maka X, Y, Z juga bisa kita nyatakan dengan fungsi sebagai T. Jadi XT, YT dengan DT. Alternatif penulisan supaya lebih sederhana, IJK ini bisa saya tulis seperti ini. X fungsi T, Y fungsi T, Z fungsi T. Oke? Kemudian ini vektor. Kemudian karena kalau kita lihat di sini, karena secara umum partikel itu bergerak, dia ada perubahan posisi. Oke, perubahan posisi. Nah, perubahan posisi itu dinyatakan delta R. Nah, delta itu adalah selalu akhir dikurangi awal. Jadi R1 di sini itu dia keadaan akhir, R0 itu adalah keadaan awal. Jadi misalkan awalnya dia di sini, di titik ini. Oke? Di titik ini nih. Kursor saya kelihatan ya? Halo? Kursor saya terlihat atau tidak? Pak. Halo ya, terlihat. Oke. Lihat, Pak. Oke, ya. Nah, jadi kecepatan rata-rata, ya. Jadi kalau kita meninjau kecepatan rata-rata itu cukup selisih dari ini delta R ini tadi. Jadi perubahan posisi dibagi dengan delta T. Itu kecepatan rata-rata. Untuk kecepatan sesaat, ya, itu kita mengambil. Jadi kalau ada perbedaan di sini yang antara R0 dengan R1 itu kan ada delta T kan ya, itu kita mendefinisikan rata-rata. Jadi kita bisa tarik garis. Nah, tapi ada suatu kasus di mana delta T ini saya ambil sangat kecil. Artinya bahwa ada sebuah dua peristiwa itu yang sangat berdekatan. Jadi kan saking berdekatannya bisa kita ambil dia sama. Sehingga nanti di sini kita mendefinisikan yang disebut nama kecepatan sesaat. Jadi kita mengambil limit delta T menuju 0 dari kecepatan rata-rata. Sehingga ini nanti akan menjadi bentuk diferensial yang kita kenal, dr per dt. Nah, dari sini juga ya kecepatan itu bisa berubah-ubah. Gitu ya. Ini ada namanya perubahan kecepatan. Dari sini kita bisa mendefinisikan apa yang disebut namanya percepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah delta V per delta T. Jadi ingat ya, kalau delta itu definisinya yang kita di kuliah ini itu nanti selalu akhir dikurangi awal. Delta itu, delta besar maksudnya. Oke. Jadi delta itu adalah akhir kurangi awal. Jadi V1 kurangi V0. Jadi dibagi delta T. Sedangkan ini adalah percepatan rata-rata. Kalau percepatan sesaat itu sama dengan kecepatan sesaat, kita mengambil limit delta T menuju 0. Artinya ada suatu peristiwa itu delta T-nya sangat kecil, bisa dikatakan sama lah gitu ya. Sehingga nanti ini bentuknya jadi diferensial. Nah, kalau kita teruskan lagi, itu sebenarnya ada. Halo ya, kenapa? Halo? Oh, suara saya putus-putus, oke. Sekarang masih putus-putus nggak? Putus. Sebentar. Kalau gitu saya ini dulu. Oke, sekarang gimana? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, suara saya putus. Oke, tadi ketika saya bahas tentang kecepatan sesaat, putus-putus atau tidak? Halo? Sedikit putus-putus tadi, Pak. Masih putus-putus, Pak. Ada yang kurang jelas nggak di sini dulu? Tentang kecepatan sesaat. Oke, kalau nggak ada kita teruskan. Nah, jadi untuk percepatan rata-rata itu sama. Jadi dia karena kecepatan itu secara umum bergantung pada T, sehingga juga berubah terhadap T, ya.
maka nanti dia akan ada perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatan sesaat lagi, atau perubahan kecepatan. Nah, jadi percepatan rata-rata itu bisa kita definisikan itu adalah delta V dibagi delta T. Jadi ini rata-rata gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Dan kalau ketika kita ambil delta T itu menuju 0, itu akan menjadi dV per dt, bentuk diferensialnya. Nah, secara umum A juga fungsi dari T. Itu kita sebut namanya nanti, kalau ada perubahan percepatan bisa, itu namanya disebutnya jerk dalam bahasa Inggrisnya. Cuma, nanti di kita, itu kita tidak membahas jerk. Ya, kita cukup membatasi sampai percepatan saja. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Ada yang bisa jawab nggak? Maaf Pak, Rianda Diva. Ini Anda rubah namanya, pakai NIM. Ya, ada yang bisa jawab? Kenapa? mohon maaf Pak, tadi pertanyaannya apa Pak? Kenapa kita hanya membatasi sampai percepatan? Kita tidak, ya jerk juga bisa kita bahas, tapi umumnya kita hanya membahas dibatasi oleh kecepatan, oleh percepatan, maaf. Kenapa demikian? Pak, saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jarang yang percepatannya berubah, kayak misalnya. Halo ya. Halo, Fatih. Saya nggak kedengaran suara Anda atau saya putus-putus. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ya, tadi jawaban Anda apa, Fatih? Ya, jadi menurut saya karena gerak di kehidupan sehari-hari itu juga jarang yang mengalami perubahan percepatan atau jerk. Kayak misalnya gerak jatuh bebas itu kan percepatannya konstan gitu, Pak. Kan gerak jatuh bebas itu sampai bilang percepatannya konstan. Itu kan bergantung pada R. Dan R itu bergantung pada T. Dia tidak konstan. Azriel Multazam. Azriel Multazam. Iya Pak, hadir. Ya. Kalau kira-kira jawaban izin Anda apa? Pak, Ya. kalau menurut saya mirip sih Pak, perubahan percepatan itu jarang diketemukan di kehidupan sehari-hari Pak. Meskipun kalau misalkan naik mobil ada juga sih Pak. Vanessa Rebecca. Ya Pak, Ya, mengapa demikian? kalau Ya, menurut saya, karena percepatan yang berubah itu dia bukan linear lagi, tapi dia udah kuadratik rumus jaraknya. Jadi saat ini mungkin kita masih linear. Marcel, Rian. Hadir, Pak. Ya. Kalau menurut saya mirip-mirip seperti Fatih, Pak. Karena masih jarang ditemukan di kehidupan sehari-hari, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain? Izin jawab, Pak. Ya. Menurut saya perubahan percepatan masih belum dibahas karena itu terlalu kompleks untuk sekarang dibahas, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi alasan utama kenapa biasa kita membatasi percepatan itu dari hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak
ya, itu hanya membatasi sampai percepatan. Karena gaya itu didefinisikan sebanding dengan percepatan. Makanya kita hanya membahas sampai percepatan saja. Ya, kurang lebih kira-kira itu jawabannya. Ini Natania Kalista telat atau gimana ini? Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi ada, aduh sorry. Jadi ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, ini jadi apa istilahnya pasangannya ya. Kalau ini posisi, di sini adalah jarak tempuh. Itu dia skalar, dan jarak tempuh itu dia lebih besar atau sama dengan nol. Contohnya misalkan ya perubahan posisi, ya, besar perubahan posisi. Jadi kalau vektor saya ambil besarnya itu dia selalu positif atau nol. Ini contoh aja, tapi ada juga jarak tempuh yang bukan perubahan posisi tidak cukup, tapi dia penjumlahan dari perubahan posisi. Jadi penjumlahannya itu diambil mutlaknya semua gitu. Kemudian ada juga yang disebut namanya kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi selang waktu atau sama dengan L per delta T. Ini contohnya misalkan adalah besar kecepatan, itu juga bisa kita katakan kelajuan gitu ya. Walaupun itu sebenarnya ada contoh lain selain itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Terkait dengan jarak tempuh dengan kelajuan. Nah, kalau Anda lihat, misalkan kan Anda suka mengendarai motor atau mobil gitu ya. Di situ di speedometer ada tuh kecepatan menunjukkan 100 km per jam. Kalau di situ tuh apa kelajuan atau kecepatan? Kelajuan, Pak. Ya, kelajuan ya, karena dia berupa bilangan. Kelajuannya 100 km per jam. Vektornya gimana? Ya tinggal Anda sebutkan aja. Kelajuan itu 100 km per jam dengan arah kemana? Ke depan, belakang, utara, timur. Kita mau canggih pakai vektor gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam realitanya biasanya kita yang diukur itu jarak tempuh dengan kelajuan. Vektor di sini itu sebenarnya adalah sebuah konsep abstrak gitu ya. Konsep abstrak sebenarnya. Untuk istilahnya memudahkan kita supaya kita arahnya kemana gitu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari cukup sih untuk arahnya ke timur, barat, depan, belakang, kiri, kanan. Gitu. Tapi kalau secara umum formalnya itu kita tidak tidak bisa cuma cukup timur, barat, kiri, kanan gitu. Harus dengan saya lupa yang ketua kelas di sini siapa, saya lupa. Tolong tanya Natania itu dia telat atau gimana? Atau terlempar? Dia terlempar, Pak, tadi. Tadi katanya terlempar, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh. Setelah ini Anda ada kuliah lagi nggak? Halo? Setelah ini ada kuliah lagi? Jam 11. Oke, berarti jam 9 nggak ada kuliah ya? Ada yang kuliah jam 9 nggak? Enggak, Pak. Nggak Jam ada, Pak. 11. Oke, jadi saya agak telat-telat dikit, nggak apa-apa, karena saya juga tadi mulainya telat. Oke, ini sebagai contoh, misalkan saya punya mobil, misalkan ya. Awalnya dia bergerak dari X sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Ini tuh.
Ya. Kemudian dia bergerak ke kanan. Pada T sama dengan 0, dia bergerak ke kanan. Sampai X sama dengan 2, itu pada T sama dengan 1. Oke? Nah, di sini... Pak, suara Bapak dari tadi. Kenapa? Ya, suara saya kenapa? Putus-putus ya? Halo, suara saya terdengar nggak? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Putus-putus setelahnya. Sebentar. Kalau dari sini putus-putus nggak? Jelas Pak sekarang Pak. Ini jelas. Oke. Ya. Ini pakai laptop yang lain, pakai MacBook. Yang mungkin kalau ini oke. Oke, saya akan bicara di sini aja ya kan kedengaran. Jadi apa namanya? Awalnya pada T sama dengan 0 detik. Mobil ini pada X sama dengan 0. Jadi artinya ini adalah keadaan awal. Oke. Keadaan awal. Nah, sedangkan kemudian mobil ini bergerak ke kanan. Oke. Pada T sama dengan 1, dia kedudukannya menjadi atau posisinya menjadi 2 meter. Ini posisi akhir. Jadi T sama dengan 0 itu posisi awal, ini posisi akhir. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini, apa namanya, perubahan posisinya berapa? Yaitu adalah selalu akhir dikurangi awal. Oke? Jadi ini adalah 2 meter, kemudian apa namanya, delta T-nya itu adalah 1 detik. Jadi T1 kurang T0. Sehingga di sini itu akan kita dapatkan kecepatan rata-ratanya itu adalah delta X per delta T. Ya. Itu sama dengan 2 meter per sekon. Jadi bisa dikatakan bahwa partikel ini bergerak ke kanan. Kemudian kalau kita hitung lagi, misalkan jarak itu berapa? 2 meter kan? Ya dari data X itu tinggal kita ambil mutlaknya saja. Dia positif. Ya. Jadi kelajuan, ya bisa dikatakan ini kelajuan rata-rata, itu adalah L per delta T yang sama dengan kecepatan rata-rata. Besar kecepatan rata-rata. Jadi kalau kecepatan dia ada tanda plus di sini, itu yang menandakan dia bergerak ke kanan. Gitu. Sampai sini cukup jelas atau suara saya putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya. Oke. Apa tadi saya lupa. Kemudian keadaan yang kedua, ya. Jadi ketika apa namanya T sama dengan 0 ini, jadi ketika dia awal 0, kemudian yang kedua ya, pada T sama 1, terus ketika T sama dengan 2, mobil ini berada pada titik X sama dengan min 3. Gitu. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, kalau ditanya kecepatan rata-rata akhir itu adalah ya delta X-nya jadi X2 kurang X0 ya. Karena selalu akhir kurangi awal. T2 delta T-nya itu jadi T2 kurang T0. Jadi nanti dan didapatkan kecepatan rata-ratanya itu adalah minus 3/2 meter per sekon. Jadi tanda minus ini artinya dia bergerak ke kiri. Atau minus 1,5. Nah, gimana mengukur kelajuannya? Nah, kalau kita lihat di sini,
jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut itu kan dari 0 ke 2, itu 2 meter. Ya. Kemudian dari 2 ke min 3, ya. Selisihnya berapa? 5 meter, kita ambil mutlaknya. Kan? Kita ambil mutlaknya. Jadi, jarak yang ditempuh oleh benda tersebut itu adalah 7 meter. Jarak yang ditempuh. Dia positif. Ya. Sehingga, kelajuan rata-rata untuk kasus ini, kelajuan rata-rata akhir ya, itu adalah L per delta T itu 7 per 2 meter per sekon. Ini adalah kelajuan rata-rata. Kemudian kalau misalkan ada lagi kasus ketika kita misalkan meninjau kecepatan rata-rata antara T 1 detik dengan 2 detik. Itu berarti tinggal X2 kurang X1 saja. Ya, jadi didapatkan ini adalah min 5 per 2 meter, min 5 dari 1, 2 kurang 1, min 5 meter per sekon. Kelajuannya gimana? Kalau kelajuan. Jadi kalau dari sini jarak yang ditempuhnya gimana? L-nya. Dari 1 ke 2, jarak yang ditempuh berapa? Yang 1 itu kan 2, yang di T sama min 2 itu min 3 ya? Betul? Jadi kalau seperti ini berarti 5 meter. Dan kelajuan ini itu adalah 5 dibagi 2 kurang 1 meter per sekon. Itu didapatkan adalah 5 per 2 meter per sekon. Ini adalah kelajuan rata-rata. Pak, maaf, mau Ya. itu kan 2 min 1 kan harusnya 1, Pak, yang bawah. Kenapa? Coba Yang ulangi. di bawah itu kan 2 min 1, jadinya harusnya kan 1, Pak, bukan 2. Ya. Sorry, saya salah. 5. Ya, oke. Sorry. Ada lagi pertanyaannya yang lain? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Suara saya tidak putus-putus ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini bukan promosi MacBook ya, tapi memang saya suka pakai MacBook karena lebih enak aja, jarang putus-putus dengan Windows yang terlalu banyak memakan memori. Oke. Nah, sekarang misalkan sebelum ke contoh yang sebelah, saya misalkan mengambil ini dulu. Kalau X fungsi T-nya itu adalah misalkan 5 plus 3T. Yang pertanyaan yang A itu adalah kecepatan rata-rata dan T sama dengan 1 detik. Kemudian yang B kelajuan rata-rata. Dari T sama dengan 0 sampai ke 0 sampai T1. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini tinggal mudah. Jadi kalau X0 itu adalah pada T sama dengan 0 adalah ini satu ketika X1 pada T sama dengan 1
itu adalah 8 meter. Oke, sehingga kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata itu akan sama dengan kayak begini gitu ya. Itu adalah delta X per delta T itu sama dengan 8 kurangi 5 dibagi 1/0. Skor ini sama dengan 3 ya. Oke. Nah, sedangkan yang B-nya, kalau kita ambil, ya di sini kita hitung L-nya, kelajuan. Kelajuannya sama dengan apa? Kelajuan itu ya ditempuh dari, apa namanya, jarak yang ditempuh dari 5 ke 8. Sama dengan berapa? Jadi yang kita ambil mutlak dari delta X-nya saja, ini 3 meter. Gitu. Sehingga didapat nanti kelajuannya itu adalah L dibagi delta T sama dengan berapa? 3 meter per sekon. Cukup jelas ya yang ini? Jelas, Pak. Nah, Anda bisa coba. Jelas, Pak. Jelas, Pak. C dan D. Anda bisa coba, misalkan Anda mencari kecepatan rata-rata dari misalkan T sama dengan 2 detik misalkan ke kemudian kelajuan rata-rata ya, dari T sama dengan 2 ke 4 itu gimana? Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini VS-nya, kelajuan rata-ratanya itu akan sama dengan kecepatan rata-ratanya. Oke? Jadi Anda ambil berapapun. Nah, ini ciri bahwa aturan namanya kita tahu. Jadi cirinya ada gerak lurus, gerak lurus beraturan. Jadi kecepatan rata-ratanya sama dengan kelajuannya. Ya kalau nggak percaya silakan dihitung aja. Oke? Sama dengan berapa ini? Sama dengan 3 meter per sekon ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke kasus kedua. Nah, ini dia. Kelihatan? Kalau XT-nya itu saya misalkan 2T min 3T kuadrat, satuannya meter. A, B, C, D. Yang A itu kecepatan rata-rata antara T01 sampai T sama dengan 1. Kemudian itu kecepatan rata-rata antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Kemudian yang C itu kelajuan rata-rata antara T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 1. Yang D-nya itu kelajuan rata-rata antara T0 sampai T2. Bisa kerjakan kayak gini. Ini saya tunjuk aja coba. Muhammad Ataya, yang A, Indira Pramudita, itu yang B, yang C-nya itu adalah India, Wilarasati, yang D-nya itu adalah Raina. Silahkan Anda coba, ya 10 menitan. Jadi kalau kita menghitung kecepatan, ya, itu apa namanya?
selalu posisi akhir dengan awalnya dilihat. Jadi selisihnya akhir dikurangi awal dibagi salah waktunya. Jadi jawabannya min 1 meter per sekon ya. Tadi ada juga sudah jawab. Kemudian, nah ini kalau kita lihat di sini, kecepatan sesaatnya berapa? Kecepatan sesaatnya, misalnya kecepatan rata-rata semua ya. Ini cuma sebagai contoh aja ya, untuk kecepatan sesaat itu ada tinggal turunkan. Gitu. Jadi kecepatan sesaat ya, pada T sampai 0 itu 2, ketika V1 dia min 4. Satuannya ada di sebelahnya, jadi saya nggak lupa. Ini cuma catatan saja, jadi kecepatan rata-rata di sini itu berbeda dengan kecepatan sesaat, ya. Nilainya juga berbeda. Oke? Nah, sedangkan untuk yang B, itu juga sama. Ya. Jadi, dia di 0, di T sama dengan 0, dia 0 meter. Coba ketika di X sama dengan 2, di T sama dengan 2, ya, itu kita dapatkan, ini adalah minus 8, X2-nya. Maaf, ini harusnya bukan meter per sekon, ini meter. Sehingga nanti kalau saya dapatkan kecepatan rata-rata ya, antara 0 sampai 2 itu adalah minus 8 per 2 meter per sekon. Didapatkan minus 4 meter per sekon. Oke, jawabannya sama ya? Halo? Sama, Pak. Oke. Nah, sekarang yang ngecek. Nah, ini harus kita hati-hati. Jarak tempuh. Nah, kalau kita lihat di sini, kelihatan kan grafiknya ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, menghitung jarak tempuh itu gimana? Ini kalau kita lihat, ya, kalau kita gambar grafiknya, grafik apa namanya, yang ini, yang 2T kurang 3T kuadrat itu betulnya seperti ini ya, kurang lebih. Anda mencari akar-akarnya ya. Jadi istilahnya jadi X itu sama dengan 0, itu pada T sama dengan 0 dengan 2/3. Oke? Karena ini bentuk parabola, ini simetrik, berarti kita bisa mencari titik tengahnya. Titik tengahnya itu adalah sepertiga, jadi 2/3 ditambah 0 dibagi 2, dapat sepertiga. Kalau Anda masukkan ke atas, ke persamaan, itu Anda akan dapat titik maksimalnya adalah 1/3 meter. Artinya apa? Kalau Anda lihat di sini, di yang bagian satunya, kurvanya, itu V-nya, itu kecepatan sesaat itu selalu positif. Jadi artinya apa? Artinya jadi benda bergerak ke kanan itu dari 0 ke 1/3. Oke? Kemudian setelah dia itu sampai ke 1/3 meter, dia balik lagi. Gitu. Dari 1/3 ke 0. Jadi jarak tempuhnya berapa? Bolak-balik ini. Halo, halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, jarak tempuhnya berapa? Dari 0 ke 1/3, ke 1/3 ke 0, balik lagi. 2/3. 2/3, Pak. Nah, 2/3. 2/3. Oke. Nah, ketika dia sampai 0, ya, dia teruskan lagi ke -1. Nah, ketika pada T sama dengan 1 kan dia posisinya -1. Oke. Berarti dari 0 ke -1, berapa jaraknya? 1. Sehingga jarak tempuh dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 1 itu adalah 5/3. Ya. Jadi kalau rata-ratanya itu adalah 5/3. Karena delta T-nya kan 1 ya. L-nya 5/3. 5/3 meter per sekon pelajaran rata-rata. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Pak, izin nanya, Pak. Ya. Yang tambah satunya tadi di mana, Pak? Yang di jarak tempuh. Yang jarak tempuh, Pak. 2/3. Oke, ya, jarak tempuh. Ya. Jadi gini.
Ini Muhammad Abdul Aziz Ghali ini telat ini ya. Namanya masih stay segala macam. Oke, jadi kalau untuk yang daerah ke-1, itu kalau dari ya V-nya itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Pada T sama dengan 0, itu sampai ke T sama dengan 1/3, itu benda tersebut bergerak ke kanan sejauh 1/3 meter. Oke. Kemudian setelah T sama dengan 1/3, dia balik lagi ke kiri. Ya, karena kecepatan itu negatif. Jadi dia kembali lagi ke 0. Oke. Jadi dari 1/3, jadi dari 0 ke 1/3, 1/3 balik lagi ke 0. Makanya jarak tempuhnya dari 0 ke 1/3, kemudian ke berapa? Ke 2/3 detik, itu jaraknya 2/3 meter. Maaf, ini saya kelupaan. Ini adalah detik, satuannya meter. Oke, itu cukup jelas nggak di situ? Cukup, Pak. Tapi yang tambah satunya, Pak. Nomor satunya maksudnya? Kan 2/3 ditambah 1, Pak. Kalau 2/3-nya kan yang dari 0 sampai 2/3 second. Kalau yang 1 meternya di mana, Pak? Nomor 1 meternya. Nah, dari 2/3 detik ke 1, ya, jadi gini, pada T sama dengan 2/3 detik, oke, partikel itu posisinya di mana? Pada T sama dengan 2/3 detik. 0, Di Pak. Oke. Nah, di 0. Nah, kemudian dari T sama dengan 2/3 ke 1, ya, itu partikel tersebut sudah bergerak atau berjalan ke -1, jadi posisi berpindah. Jadi artinya apa? Dari 2/3 ini ke T sama dengan 1, dia sudah di posisi -1. Jadi artinya jarak tempuh dari 2/3 detik ke 1 itu berapa? 1 kan? Iya. Betul? Betul. Jadi makanya ini 2/3 ditambah 1. Oke? Jadi dapat itu jarak tempuh itu adalah 5/3 meter. Ada lagi pertanyaan? Sorry. Maaf. Sorry. Maaf. Oke, ada cukup jelas nggak ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Ada komentar, pertanyaan lagi atau gimana? Oke. Nah, yang D-nya gimana? Itu dari 0 sampai 2. Kita sudah tahu bahwa dari 0 sampai 1 itu 5/3 kan? Oke. Nah, sekarang dari 1 ke 2, jadi pada T sama dengan 2 itu posisinya di mana? Di T sama dengan 2. Posisinya di mana di T sama dengan 2? Di T sama dengan 2 itu berarti di -8 ya. -8. Oke. Nah, jadi dari T1 ke T2, T1 itu -1, T2 itu -8. Selisihnya berapa? Selisihnya -7, tapi kita ambil mutlaknya 7. Jadi nanti didapatkan jarak tempuhnya itu adalah 26/3 meter. Sehingga kita dapatkan di sini VS-nya itu adalah 26/3 dibagi 2 kan. Jarak tempuhnya jadi dapat 13 meter per sekon kelajuan rata-rata. Ini saya sebut kelajuan rata-rata karena Anda lihat di sini delta T-nya beda, kelajuannya beda.
Oke, makanya saya sebut ini delta T rata-rata. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan. Belum, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan tadi mana sih? Oke, ini terlihat. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi kalau misalkan saya rubah jadi XT-nya 2T plus 3T kuadrat. Kira-kira nih gimana? Tadi kalau saya ambil, apa namanya? Kalau saya ambil pertanyaan yang sama, misalkan yang A, itu adalah kecepatan rata-rata antara T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 1 detik. Kemudian yang B, apa misalkan ya kelajuan rata-rata lah. Kelajuan rata-rata. Nah ini gimana? Coba Anda kerjakan siapa ya? Priscilia yang A, Altaf yang B. Tiga menit lah yang saya nggak bisa. Silakan. Oh ya, saya lupa bilang ya bahwa X di sini itu adalah posisi ya, jadi dia bisa bernilai negatif atau positif. Kalau T itu dia lebih besar atau sama dengan 0. Ini Ahmad Kabir Rifai telat atau Izin menjawab Pak yang A. Yang A ya. Untuk yang A, kecepatan rata-rata antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 second. Untuk yang X pertama, 2 kali 0 tambah 3, jadi 0 meter. Dan yang untuk T sama dengan 1 second, X-nya sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi untuk kecepatan rata-ratanya, delta V per delta T sama dengan 5 kurang 0 per 1 sama dengan 5, Pak. 5 apa? Meter per second. Oke, ini yang A. Kalau yang B-nya gimana? Jarak yang ditempuhnya 5 meter. Perubahan waktunya 1, jadi kelajuannya 5 meter per second. Jadi kelajuannya 5 meter per second. Jadi ini berbeda ya dengan yang ini. Jadi kalau kita lihat mengapa demikian, bukan ini.
Ini X, ini T. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat gambar dari apa namanya kurva ini yang kuadratis ini, itu dia bentuknya seperti ini. Dia bentuknya ini ada 0 di sini, kemudian di sini minus berapa sih? 2/3 ya, titik 0. Jadi kurang lebih gini lah ya. Itulah kurang lebih. Sorry. Ya kurang lebih gitu lah ya. Nah, tapi ingat di bagian sini itu T lebih kecil dari 0 kan? Gitu. Sehingga ini tidak mungkin. Gitu. Jadi makanya yang mungkin ya udah dari 0 sampai seterusnya. Jadi T-nya lebih besar. Jadi makanya untuk kasus seperti ini itu antara perubahan posisi dengan jarak tempuh itu sama. Ya, gitu. Cukup jelas ya kasusnya. Jelas, Pak. Oke. Begitu juga nanti kalau ada rubah yang ini yang apa namanya minus-minus. Jadi minus 2T minus 3T kuadrat. Oh ya, saya lupa. Kalau yang ini karena kelajuan rata-ratanya itu dengan kecepatan rata-rata itu positif, kecepatan juga positif sesaat, jadi dia bergeraknya kanan terus gitu ya. Kalau plus gitu. Kalau minus 2T minus 3T kuadrat, jawabannya kurang lebih sama. Cuma nanti bedanya ada minusnya di sini, ada minus 5 meter per sekon. Ya, kelajuannya tetap positif sama. Tapi dia bergeraknya ke kiri. Jadi kurvanya itu nanti sama, jadi satu menonjol ke bawah, ke atas, yang T-nya negatif. Tapi ini tidak fisis ya. Yang fisis itu adalah yang T-nya lebih besar dari 0. Jadi T-nya lebih besar dari 0, dia X-nya ke bawah terus. Negatif nilainya. Jadi artinya bahwa benda tersebut atau mobil tersebut bergeraknya selalu ke kiri. Itu aja yang membedakan. Oke, cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Halo, pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan Anda bisa semua berarti nanti kalau ujian atau kuis gitu ya. Kalau itu soal seperti ini. Oke. Nah, ini sekadar iseng-iseng berhadiah lah ya. Mungkin nanti kuis kita adakan minggu depan aja lah ya. Nggak tahu hari. Kita kuliahnya hari sih Senin dengan Kamis kan ya? Senin dengan Kamis kan. Dan ini misalkan yang ketiga, yang keempat, misalkan bentuknya seperti ini. Yang nomor 3, X fungsi T ini adalah misalkan yang paling mudah itu apa ya? T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat. Nah, yang A sama kecepatan rata-rata antara T0 titik sampai T sama dengan 1. Dan B itu kelajuan rata-rata antara ini. Satu detik. Jadi kalau seperti ini gimana kira-kira?
Silakan. Jawab. Jawabannya sama min 1, Pak. Min 1 meter per sekon. Karena X sama dengan 0 min itu 0. min Sebentar. 0 meter. Kemudian X1 min 1, Pak. min 1 Meter. Delta T-nya 1 ya. Ya. Sehingga kecepatan rata-ratanya V-nya kecepatan rata-rata V-nya itu sama dengan delta X per delta T sama dengan min 1 meter per sekuat. Yang B-nya gimana? 1 meter per second, Pak. Hasilnya, kelajuan rata-ratanya. Soalnya X0-nya 0, X1-nya 1, tapi apa namanya perubahan lajunya 1 meter doang. Terus delta T-nya 1, akhirnya kecepatan kelajuan rata-ratanya 1 per 1 meter per second jadinya. Oke, ini kita lihat dulu. Anda udah pernah menggambar grafik kan ya? Udah, Pak. Udah kan? Di sini kira-kira ada nggak suatu waktu di mana jadi gini yang paling mudah untuk Di mencari T4/3, Pak. apa? Di T4/3, Pak. Ya, T sama dengan 4/3 dia berbalik arah, Pak, kecepatannya. Iya, nah berarti kalau gitu dia bisa jadi bukan 1 meter per sekon ya. Jadi yang paling mudah gini, X-nya itu kan adalah ini, mana sih X-nya tadi? Jadi X-nya itu adalah T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat kan ya? Ya, ini V itu sama dengan dx per dt. Sama dengan apa nih? 3T kuadrat dikurangi 4T kan? Gitu. Nah, jadi kalau untuk mencari istilah gini, dia balik, jadi katakan gini. Jadi kalau untuk V lebih besar dari 0, itu artinya geraknya ke kanan. Kalau untuk V lebih kecil dari 0, itu ke kiri. Sedangkan untuk V sama dengan 0 itu apa ya diam sekaligus titik balik. Ya. Jadi dari diam terus dia balik ke kiri, itu disebut titik balik. Nah, jadi kalau di sini kita lihat kalau untuk kasus dia itu diam atau balik itu didapatkan berapa? Ini jadi sebentar. Ini jadi T 3T dikurangi 4 kan sama dengan 0. Berarti dia nanti baliknya itu adalah di T sama dengan 0 dengan di T sama dengan 4/3 ya, detik. Oke, jadi masih jadi 1 itu T sama dengan 1 detik itu masih di bawah dari 4/3 ya, 4/3 detik. Oke. Jadi artinya apa namanya, kelajuan itu masih dia ke kanan sampai ke T sama dengan 4/3 baru dia balik. Gitu. Jadi ya jawabannya ya kurang lebih sama ya. Jadi untuk kelajuan rata-rata PS itu sama dengan L per delta T. Maaf. 1 meter per sekon.
Putus. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Halo, halo. Pak, saya tadi keluar ya Pak ya. Lempar Pak. Bukan telat. Kenapa tadi pertanyaannya kenapa ya? Enggak, ini pernyataan saya tadi kelempar Pak, bukan telat. Iya. Kafir. Ya udah saya ini kan udah saya